Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kitab suci Al-Quran secara keseluruhan berinduk atau induknya ada di Fatihah dan menjadi wajib dibaca dalam sholat setiap rakaat. Dan sholat itu intinya atau tujuannya apa yang diwajibkan menjadi bacaan dalam sholat tersebut. Dan Fatihah diringkas atau disingkat menjadi basmalah. Basmalah disingkat lagi menjadi huruf ba, dan ba disingkat menjadi titik ba. Dalam mencari keilmuan dalam tasawuf diajarkan siapa yang memahami titik ba dalam pengertian siapa yang memahami asal mula titik ba, dan bila dihapus yang ada apanya atau yang disebut sangkan paraning dumadi, yang artinya asal mula kejadian dan berakhirnya kejadian kemana. Dan di kesempatan ini kami akan coba menjelaskan secara ringkas saja dalam bentuk bahasa kias, atau kalau di Jawa disebut bahasa sanepan, mungkin kalau di sana disebut bahasa takwil. Secara logikanya semua huruf yang dirangkai menjadi kalimat atau ayat atau juga disebut firman, semua berasal dari titik yang digandeng atau yang dirangkai menjadi kesatuan menjadi huruf dan seterusnya. Dan bila dihapus yang ada papan tulisnya atau bukunya atau yang disebut kitabnya, dalam pengertian dari titik sampai menjadi ayat, menjadi surat, dan memenuhi kitabnya. Bila dihapus semua yang ada pastinya atau tentunya hanya kitabnya. Dalam pengertian ada tulisannya dan tidak ada tulisannya tetap disebut kitab atau buku. Dan bila tidak ada buku atau papan tulisnya mokal, ada titik atau huruf dan seterusnya. Secara rinci ayat atau yang disebut ayat itu yang ada di kitab, sedangkan yang disebut dalil itu bukti atau kenyataan yang ada seperti dalil bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu langit bumi beserta semua isinya. Bila ingin memahami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib paham kenyataannya dalil yang sesungguhnya atau dengan senyatanya. Seperti bumi ini bulat, wajib diimani bulat, jangan dipahami datar, karena bumi juga berputar terus sampai hari kiamat nanti. Bila kalian tidak percaya kalau bumi ini bulat, bisa menelepon orang Arab dan orang Amerika, tanyakan saat ini waktu di sana bagaimana, dan kedua negara tersebut waktunya berlawanan 180 derajat atau antara siang dan malam. Dan semua ayat ketuhanan itu cara memahaminya wajib ditakwil atau dikiaskan. Seperti ayat Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam, bila dipahami bulat-bulat Tuhan terjebak di malam hari dan mengikuti putaran bumi, dan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya penguasa
penguasa kegelapan saja, dan pahamnya tauhidnya mujasimah atau menyamakan Tuhan dengan makhluknya atau dengan Nabi Adam. Biasanya yang memahami ayat ketuhanan ditelan mentah-mentah hanya iman satu sisi ayat saja dan ingkar sisi ayat yang lain, dan dalam memahami sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakwil atau dikiaskan dalam kurung terbalik. Intinya ayat itu berhubungan dengan kitabnya, sedangkan semua dalil itu berhubungan dengan kalam qadim. Di kitab Taurat atau Alkitab disebutkan awal kejadian itu firman, yang artinya semua firman, tidak ada yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihinya atau melebihi Alkitabnya. Semua dalil langit bumi seisinya tidak dapat disebut maha atau yang dikiaskan seperti giwang di padang pasir bila dibandingkan dengan kebesaran zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak percaya karena menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita hanya makrifat dalil atau merasa makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menyamakan dengan apapun atau dengan makhluknya. Bila kalian menyamakan dengan makhluknya, yang berarti kalian dalam kekafiran diri kalian sendiri. Dan pintunya surga itu iman yang benar ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah iman, gerbangnya surga tidak dapat melihatnya, dan hukum menggambar zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya diharamkan, dikarenakan memang tidak dapat dibayangkan oleh hati pikiran. Iman Islam itu wilayahnya rohani, hakikatnya yang telah bersaksi dan menyatakan itu ruh kita di saat waktu ada di dalam kandungan ibu. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.